Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahma Maulana dengan NIM 10119045 dan teman saya Trino Farel Ramadhani dengan 10119069. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang dynamic programming untuk memenuhi tugas analisis algoritma. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dan sifat algoritma. Pada tahun 1993, menurut Chartan dan Ollerman, algoritma merupakan serangkaian kata atau instruksi untuk mendapatkan hasil khusus dalam beberapa langkah berhingga. Sedangkan menurut Munir pada tahun 2005, algoritma juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis. Sebuah algoritma tidak hanya harus benar, tetapi juga harus efisien. Kemudian di sini ada sifat-sifat algoritma. Yang pertama tentunya harus jelas, yang kedua logis atau berurut, yang ketiga terhingga, yang keempat menyelesaikan masalah, dan yang terakhir yaitu efektif. Selanjutnya efisiensi. Dalam menganalisis suatu algoritma yang menjadi perhatian utama adalah berapa waktu tempuh dan berapa ruang dalam memori yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma tersebut. Ada 3 keadaan dalam kompleksitas waktu. Pertama, best case atau suatu keadaan terbaik. Yang kedua, worst case atau suatu keadaan terburuk. Yang ketiga, average case, yaitu suatu keadaan rata-rata. Untuk kompleksitas waktu, pertama dapat diukur dari jumlah tahapan komputasi. Yang kedua, dapat dihitung dari jumlah operasi dasar. Berikutnya, pengertian dynamic programming akan dilanjutkan oleh saya. Dynamic programming merupakan suatu teknik analisa kuantitatif untuk membuat tahapan keputusan yang saling berhubungan. Teknik ini menghasilkan prosedur yang sistematis untuk mencari keputusan dengan kombinasi yang optimal. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita rangkum dengan keterangan yang ada di bawah ini. Dynamic programming menyelesaikan masalah dengan memecah masalah menjadi subpermasalahan. Kedua, setiap solusi dari subpermasalahan yang telah didapatkan disimpan untuk digunakan kembali jika terdapat subpermasalahan yang sama. Yang ketiga, dynamic programming tidak harus menggunakan rekursif. Pemecahan subpermasalahan juga dapat dilakukan dengan iterasi maupun kalkulasi sederhana. Dynamic programming mempunyai 4 tahapan dalam pemecahan masalah. Yang pertama, memecah permasalahan asli menjadi bagian permasalahan yang juga disebut sebagai tahapan dengan aturan keputusan di tiap-tiap tahapan. Yang kedua, memecahkan tahapan terakhir dari permasalahan dengan semua kondisi dan keadaan yang memungkinkan. Yang ketiga, bekerja mundur dari tahapan terakhir dan memecahkan tiap tahap. Yang keempat, solusi optimal dari permasalahan didapatkan jika semua tahap sudah terpecahkan. Berikutnya, model dynamic programming. Dalam dynamic programming, perhitungan dilakukan dalam tahap-tahap dengan merincikan masalah menjadi beberapa bagian masalah. Setiap bagian masalah kemudian dipertimbangkan secara terpisah dengan tujuan untuk mengurangi jumlah dan kerumitan perhitungan. Dynamic programming memiliki 2 pendekatan pada program dinamis, yaitu yang pertama program dinamis maju dan yang kedua program dinamis mundur. Misalkan X1, X2, hingga X yang ditentukan menyatakan peubah atau variabel keputusan yang dibuat masing-masing untuk tahap X1, X1. Masing-masing untuk tahap 1, 2, dan seterusnya hingga yang ditentukan. Maka program dinamis maju dapat bergerak mulai dari tahap 1, terus maju ke tahap 1, 2, dan seterusnya sampai tahap yang ditentukan. Untuk keduanya, program dinamis mundur. Program dinamis mundur bergerak mulai dari tahap N, terus mundur ke tahap N1, N2, dan seterusnya sampai tahap 1. Kemudian ada karakteristik dan konsep dasar.
Dynamic program memiliki beberapa karakteristik, diantaranya permasalahan dibagi menjadi stage dengan keputusan diperlukan pada tiap stage. Tiap stage punya nomor stage berhubungan dengan awal dari stage. Hasil dari setiap stage ditransformasikan pada stage yang lainnya. Prosedur penyelesaiannya dirancang untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil optimal dari suatu stage tidak berhubungan dengan stage sebelumnya. Prosedur penyelesaiannya diawali dari stage terakhir. Ongkos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan, dan ongkos pada tahap tersebut. Untuk konsep dasar, ada beberapa dalam dynamic program. Yang pertama, dekomposisi. Persoalan dynamic programming dapat dipecah-pecah menjadi subpersoalan atau tahapan yang lebih kecil dan berurutan. Yang kedua, ada status. Status adalah kondisi awal dan kondisi akhir pada setiap tahap, di mana pada tahap tersebut keputusan dibuat. Yang ketiga, variabel keputusan dan hasil. Keputusan yang dibuat pada setiap tahap merupakan keputusan yang berorientasi kepada return yang diakibatkannya, tingkat maksimal atau minimal. Yang keempat, ada optimasi tahap. Optimasi tahap dalam dynamic programming adalah menentukan keputusan optimal pada setiap tahap dari berbagai kemungkinan nilai status inputnya. Yang kelima, ada fungsi transisi. Fungsi transisi menjelaskan secara pasti bagaimana tahap-tahap saling berhubungan. Contohnya ada di gambar samping ini. Kemudian yang terakhir ada fungsi. Fungsi rekursif biasanya digunakan pada berbagai program komputer, di mana nilai sebuah variabel pada fungsi itu merupakan nilai kumulatif dari variabel tersebut pada tahap sebelumnya. Berikutnya di bagian kelebihan dan kekurangan di dalam dynamic programming. Untuk kelebihannya, dynamic programming dapat mengoptimalkan penyelesaian suatu masalah tertentu yang diuraikan menjadi sub masalah yang lebih kecil yang terkait satu sama lain, dengan tetap memperhatikan kondisi dan batasan permasalahan tersebut. Kedua, proses pemecahan suatu masalah yang kompleks menjadi sub masalah yang lebih kecil membuat sumber permasalahan dalam rangkaian proses masalah tersebut menjadi lebih jelas untuk diketahui. Yang ketiga, pendekatan dynamic programming dapat diaplikasikan untuk berbagai macam masalah pemrograman matematik, karena dynamic programming cenderung lebih fleksibel daripada teknik optimasi lain. Yang keempat, prosedur perhitungan dynamic programming juga dapat memperkenankan bentuk analisis sensitivitas terdapat pada setiap variabel maupun pada variabel yang ada di masing-masing tahap keputusan. Kekurangan yang ada di dynamic programming yaitu penggunaan dynamic programming jika tidak dilakukan secara tepat akan mengakibatkan ketidakefisienan biaya maupun waktu. Berikutnya, dynamic programming tidak memiliki suatu bentuk formulasi matematik yang baku untuk digunakan secara konsekuen, sehingga perhitungan untuk menghasilkan keputusan optimal yang dilakukan terbatas pada kondisi tertentu. Untuk contoh kasusnya seperti ini. Di sebuah negara hanya terdapat uang berlogam bernilai 3, 5, dan 12. Ada 3 pertanyaan, yaitu apakah kembalian 23 bisa dibentuk dari pecahan-pecahan tersebut? Kedua, ada berapa koin minimal untuk membentuk nilai kembalian 23? Dan yang ketiga, ada berapa kombinasi cara untuk membuat nilai 23? Cara menjawabnya seperti ini. Kita menggunakan model matematika yang yaitu F3 sama dengan true, F2 sama dengan F5 sama dengan true, yang 12 sama dengan true. Kemudian ada Fx sama dengan false untuk x kurang dari 10. Dan yang menghasilkan Fn min 3 or Fn min R or Fn min 12. Jika menggunakan metode full, jika kita ingin tahu apakah X bisa dibentuk, kita perlu tahu X3 atau X5 atau X12 bisa dibentuk,
yaitu dengan cara menggunakan metode push. Jika nilai X bisa dibentuk, maka nilai X plus 3, X plus 5, X plus 12 dapat dibentuk. Berikut kesekut contoh kasus di atas. Dan ini hasilnya. Jadi kolom 23 berisi 2, berarti nilai keuangan 23 bisa dibentuk dari koin-koin 35 dan 12. Kesimpulannya, algoritma bisa diartikan sebagai langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis. Program dinamis atau bisa disebut dynamic programming adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi kumpulan atau bisa disebut stage. Sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Yang nomor duanya, dynamic programming menyelesaikan masalah dengan memecah masalah menjadi subpermasalahan. Yang ketiga, setiap solusi dari subpermasalahan yang telah didapatkan disimpan untuk digunakan kembali jika terdapat subpermasalahan yang sama. Teknik ini dikenal dengan nama memoization. Demikian penjelasan dari kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.